Menurut saya 3 orang sosok gubernur ini, ya di awal-awal masa kepemimpinan mereka ini cukup heroik juga ya. Tiga gubernur itu menurut saya cukup menarik ya. Mungkin ada gubernur-gubernur lain juga ya, tapi sampai dengan saat ini saya belum temukan. Jadi 3 gubernur itu adalah Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Melkianus Lakalena. Gubernur Provinsi Maluku Utara, Ibu Shirley, dan Gubernur Jawa Barat ya, Didi Mulyadi. Nah, 3 sosok ini cukup menarik ya untuk kita bahas kali ini. Karena sepertinya mereka ini seperti pelari cepat ya. Jadi begitu mereka dilantik pada 20 Februari 2025 lalu itu, mereka langsung lari cepat. Bukan lari maraton ya, tapi mereka ini pelari cepat. Ya, boleh dikatakan bahwa mereka adalah pemimpin pelari cepat ya. Jadi mereka sudah mulai melakukan berbagai upaya-upaya untuk ya menyelesaikan persoalan-persoalan di daerahnya. Jadi kita mulai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ya, Gubernur NTT, Bapak Melkianus Lakalena. Jadi beliau begitu dilantik pada 20 Februari 2025 lalu, beliau langsung melakukan berbagai pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat di pusat. Bertemu dengan menteri agar bisa menyukseskan program-programnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kita tahu bahwa Nusa Tenggara Timur itu per September 2024 angka kemiskinannya mencapai 19% lebih ya. Artinya ini adalah pekerjaan berat dari Pak Melkianus Lakalena untuk bisa menyukseskan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, beliau begitu dilantik menjadi seorang gubernur Nusa Tenggara Timur, ya, beliau langsung berlari cepat ya. Jadi melakukan pertemuan-pertemuan dengan sejumlah menteri di Jakarta untuk menyelaraskan program-programnya di Nusa Tenggara Timur. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Jadi ada begitu banyak program-program beliau yang tentunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan ketika beliau menyampaikan pidato perdananya di kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, beliau dengan tegas mengatakan bahwa setiap rupiah di APBD itu harus bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan beliau dengan tegas mengatakan bahwa ya, rencana atau program Koperasi Merah Putih yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, maka NTT adalah provinsi pertama yang menerapkan itu. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya beliau selaku gubernur ya mulai melakukan upaya-upaya konkret untuk mengatasi berbagai persoalan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak hanya menyampaikannya saja ya pada saat mereka kampanye waktu lalu, tetapi menjadi sebuah kenyataan ketika mereka melaksanakan itu saat ini. Jadi mereka benar-benar melakukannya, mereka benar-benar menepati apa janji mereka pada saat mereka kampanye. Nah, hal yang sama juga dilakukan oleh gubernur baru ya, Maluku Utara, Ibu Shirley. Kalau Anda menonton video pidato perdana beliau, sungguh sangat luar biasa sekali. Bahkan juga dengan jelas dia mengatakan bahwa setiap rupiah di APBD Provinsi Maluku Utara harus bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Maluku Utara. Jadi beliau juga ini dengan tegas ya mengatakan bahwa ya program sekolah gratis harus segera diterapkan di Maluku Utara, minimal untuk sekolah-sekolah negeri. Sementara untuk sekolah swastanya itu dimulai tahun depan karena ini terkait dengan fiskal di Provinsi Maluku Utara. Jadi artinya beliau betul-betul menerapkan janjinya. Ya kan?
Ini tidak mudah loh. Jadi seorang pemimpin yang sudah berjanji kepada masyarakat pada saat kampanye, dia benar-benar melaksanakan janjinya itu. Jadi menurut saya, ini sungguh sangat luar biasa. Kita ketahui bahwa Provinsi Maluku Utara itu tingkat kemiskinannya berada di 6% lebih ya. Ya, cukup sedikit juga ya. Tapi kita berharap bahwa dengan kepemimpinan Ibu Shirley ini, ya, yang baru saja juga dilantik menjadi seorang gubernur, dan dia juga baru menjadi gubernur ya. Dulu seorang ibu rumah tangga ya. Jadi pada saat suaminya meninggal saat pencalonan, saat kampanye, Pak Benny Laos, dialah yang menggantikannya. Meskipun pergantian itu hanya, ya, tinggal beberapa hari saja untuk pemilihan. Pada tanggal 27 November 2020 lalu, tapi mereka berhasil memenangi kompetisi itu. Dan dia benar-benar, ya, memberikan komitmennya kepada masyarakat bahwa dia akan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi kita berharap bahwa Provinsi Maluku Utara itu semakin maju ya. Jadi bisa mengatasi berbagai persoalan-persoalan di Provinsi Maluku Utara di bawah tangan ya, di bawah sentuhan tangan dari Ibu Shirley selaku pemimpin daerah di Provinsi Maluku Utara. Nah, gubernur ketiga yang menarik lagi ini ya, siapa yang tidak mengenal beliau? Sosok Deddy Mulyadi. Beliau adalah mantan Bupati Purwakarta 2 periode, juga mantan anggota DPR RI dan saat ini menjadi Gubernur Jawa Barat. Nah, sepak terjang beliau ini tidak kaleng-kaleng ya. Kalau Anda saksikan di berbagai media sosial, ya, Anda pasti sangat tercengang ya dengan aksi-aksi heroiknya yang dilakukannya setelah dia dilantik menjadi gubernur. Jadi aksinya yang sangat heroik sekali ya. Dia turun langsung ke lapangan. Coba bayangkan, dia membongkar paksa bangunan-bangunan di puncak yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Ya, luar biasa. Jadi menurut dia bahwa ini penyebab banjir ya. Nah, yang lebih heboh lagi adalah dia nyemplung ke kali kemarin ya. Ini sungguh sangat luar biasa. Dia ikut nyemplung ke kali untuk membersihkan sampah-sampah ya yang tersendat. Ini sangat luar biasa menurut saya. Ya, meskipun juga tingkat kemiskinan di Jawa Barat itu ada di angka 7% per September 2024 lalu. Kita berharap juga bahwa di bawah sentuhan tangan dari Pak Deddy Mulyadi ini, Jawa Barat juga bisa keluar dari garis kemiskinan. Jadi menurut saya, upaya-upaya baik, aksi-aksi heroik yang mereka lakukan saat ini, baik Gubernur Melkianus Lakalena, Gubernur NTT, Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley maupun Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi itu, mereka mampu menyelesaikan persoalan-persoalan daerah, sehingga masyarakat menjadi sejahtera, masyarakat menjadi makmur. Karena tujuan mereka memimpin adalah melayani kepentingan masyarakat. Bukan melayani kepentingan diri mereka sendiri, atau melayani kepentingan kelompok, organisasi, apalagi melayani kepentingan partai politik. Ya. Apakah Anda menemukan sosok gubernur lain di Indonesia? Ya, gubernur baru yang mereka melakukan aksi-aksi heroik ya. Silakan tuangkan komentar Anda pada kolom komentar video ini seperti apa aksi-aksi heroik mereka di awal-awal kepemimpinan mereka. Kalau Anda menemukan video ini, mohon bantuan untuk diteruskan, di-share. Siapa tahu ada yang terinspirasi dari upaya-upaya mereka sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gubernur di daerahnya masing-masing. Sampai jumpa dan jangan lupa salam otak bler. Ya.